Sebelum acara ini dimulai, maka jangan lupa tekan tombol subscribe serta loncengnya. Dan bila sobat horor menyukai video ini, maka klik like dan juga berikan komentarnya jika kamu punya pengalaman horor yang berkaitan dengan kereta api. Menyandang status sebagai stasiun tertua peninggalan Belanda kerap diidentikan dengan nuansa horor. Tak salah jika muncul anggapan tersebut. Maklum, keberadaan stasiun yang dimaksud telah melewati pergantian beberapa zaman. Mungkin diantara termasuk periode masa kelam. Dan salah satu yang disebut angker atau horor adalah stasiun Manggarai. Stasiun terbesar di Jakarta ini berdiri pada tahun 1914. Cerita seram di stasiun Manggarai tentu yang paling kondang adalah tentang fenomena kereta hantu. Disebut kereta hantu lantaran ada sosok kereta KRL Jabodetabek yang bisa meluncur sendiri dari stasiun Bogor hingga Manggarai. Meski posisi Bogor lebih tinggi dari Jakarta, seandainya pun kereta bisa meluncur kereta gaya gravitasi, semestinya kereta tidak akan mampu meluncur sejauh itu, di mana jarak antara stasiun Bogor dan stasiun Manggarai ada kisaran 55 km. Karena kisah hantu Manggarai cukup kondang diperbincangkan, para sineas pun ikut ambil bagian dan mengisahkan tentang kereta hantu yang ada di stasiun ini. Merangkum dari berbagai sumber yang ada, cerita kisah hantu di stasiun Manggarai ini pun sudah tidak bisa dibedakan antara fakta dan mitos. Sebab bila ditelusuri dari beberapa cerita yang ada, kereta ini nyata dan banyak saksi mata yang menceritakannya. Biasanya kereta ini berjalan di atas jam kereta beroperasi, atau sudah tidak ada lagi kereta yang melintas. Ada cerita tentang kereta yang hilang setelah penumpangnya turun. Dan yang terakhir adalah kejadian di mana kereta tersebut terlihat secara fisik oleh mata siapapun. Dan salah satu disebut angker atau horor adalah stasiun Manggarai. Stasiun terbesar Jakarta ini berdiri pada tahun 1914. Salah satu cerita mistis yang cukup dipercaya oleh masyarakat kota, khususnya Jakarta, adalah cerita horor tentang kereta hantu Manggarai. Banyak yang meyakini kalau cerita kereta hantu tersebut benar adanya. Pasalnya sudah cukup banyak saksi yang merasakannya sendiri. Kengerian dari cerita tersebut. Jadi seperti apa kisah cerita kereta hantu Manggarai ini? Berikut ulasannya. Sutrisno merupakan seorang penjaga pintu lintasan di area Bukit Duri. Pada suatu hari ketika ia tengah berjaga malam, ia mendengar suara sirine yang mana menandakan akan adanya kereta api yang akan melintas. Namun suara sirine tersebut tampak aneh baginya. Hal itu disebabkan sirine berbunyi pada pukul jam 4 pagi. Padahal tidak ada KRL yang mulai beroperasi pada jam segitu. Namun ternyata ia terkejut oleh kedatangan rangkaian kereta api dengan 4 gerbong yang melintas di hadapannya. Masih merasa tidak percaya, ia pun mengecek lebih jauh. Tak lama semakin terkejut lantaran kondisi kereta yang tanpa penumpang dan masinis. Kondisi gerbong tersebut sangat gelap, semakin menambah kengerian suasana pada waktu itu. Kisah selanjutnya berasal dari cerita seorang pemuda yang bernama Slamet. Ia merupakan seorang warga yang tinggal di sekitar stasiun Manggarai. Pada saat itu, ia menghampiri pemuda kebingungan mencari transportasi. Pada waktu itu, jam telah menunjukkan pukul 23.30 malam. Dan pemuda tersebut baru saja turun dari stasiun Depok. Slamet pun merasa ada keanehan dari pemuda yang mengaku sebagai mahasiswa baru di salah satu universitas ternama. Sebab ia sangat hafal dengan jadwal kereta api terakhir yang berhenti di stasiun Depok.
yakni pukul 22 malam. Ketika mengobrol dengan pemuda tersebut, ia mengatakan penjelasan yang cukup aneh. Pasalnya, pemuda tersebut bercerita bahwa barusan ia menaiki kereta dengan isi penumpang yang terlihat seperti mayat, berwajah pucat dan mengenakan pakaian yang serba putih. Selain itu, para penumpang pun tidak melakukan interaksi sama sekali dengan penumpang yang lainnya selama berada dalam kereta. Ketika berada dalam kereta, pemuda itu kebetulan sempat meminjam koran dari seorang penumpang dan lupa untuk mengembalikannya. Selamat pun tidak percaya begitu saja untuk membuktikan hal itu. Selamat mengajak pemuda tersebut untuk menemui seorang petugas kereta api dan menceritakan peristiwa yang barusan saja dialami oleh pemuda tersebut. Petugas sontak merasa aneh karena ia merasa tidak melihat satupun kereta api yang melintas lebih dari pukul jam 22 malam. Demi meyakinkan Selamat dan petugas kereta api itu, pemuda itu kemudian menunjukkan koran yang dipinjamnya. Namun setelah diperiksa ternyata mereka bertiga sangat terkejut karena koran yang ditunjukkan oleh pemuda itu merupakan koran terbitan tahun 1953. I had a series of visions when I was younger. And after each one ended, the same thought would be stuck in my head.